Rasulullah sampai pada akhir hayat kita nanti. Bapak Ibu jemaah Thariqah Asy-Syamiliyah Al-Madad, kita bilang kita dihidupkan di alam dunia ini dengan berbagai macam hiruk pikuk dan gelombang. Namun semua hiruk pikuk itu kalau boleh kami simpulkan cuma dua kalimat. Kita sebagai makhluk yang paling mulia dijadikan oleh Allah di alam fana ini, alam khayal ini atau alam majas ini, kalau kami simpulkan dengan dua kalimat, mau selamat atau tidak mau selamat, itu saja. Kalau kita tidak ingin mencapai keselamatan dunia dan akhirat, maka ingkari apa-apa yang telah Allah tetapkan melalui Nabi kita Muhammad. Jangan kita turuti. Kalau kita ingin mencapai kebahagiaan keselamatan dunia akhirat, maka mari kita berjuang, berjihad dengan diri, zahir dan batin dengan bertawakal kepada Allah, senantiasa istiqomah kepada Allah dalam perjalanan menuju kepada Allah, sampai mengenal hakikat diri ini dan mengenal wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana baginda Rasulullah, sahabatnya tabi'in wa tabi'in dan aulia setelah tabi'in, dan sampainya pada atasnya Rasulullah ke Nabi Adam alaihissalam. Jadi cuma dua pilihan. Itulah bijaksananya Allah kepada manusia. Bijaksana Allah kepada manusia. Sehingga kita sering berpikir kita mengemban amanah istilah dari Allah sebagai ganti orang bumi. Kalau kita ingin berbuat kehancuran berarti kita tidak menyelamatkan diri kita. Dan kalau diri kita tidak selamat di hadapan Allah dunia dan akhirat, artinya bukan tidak bisa kita mengajak orang lain juga kepada jalan tidak keselamatan itu. Maka barang siapa menyelamatkan dirinya, berjuang untuk mengenal diri mengenal Allah, senantiasa menyaksikan apalnya Allah, menyaksikan asma sifatullah, zatullah dan dirinya Allah, maka insya Allah manusia itu akan mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Namun hal yang demikian itu uraian atau untayan ilmu yang disampaikan istilahnya lisan kami, istilahnya itu baru ilmu cara untuk jalan berpikir. Nah, untuk menghakikat wajah Allah itu mau tidak perlu berproses. Maka saya katakan tadi dengan berjihad itu dengan istiqomah, dengan tidak istilahnya putus asa. Apapun bentuk perjuangan itu dalam perjuangan pada jalan Allah. Tapi jadi kadang-kadang melihatnya untuk yang melanggar ketetapan Allah gigi. Tapi kan Allah untuk menuju pada Allah, saya teringat kalau istilahnya itu tidak tahu kalau bahasa di sini, kalau bahasa Kemis Kayu itu putri malu. Kalau dia tidak ada yang menyentuh, itu dadanya luar biasa, warna batangnya ada kemerah-merahan, dan daunnya hijau, warna kembangnya pink kalau bahasa sekarang, kalau bahasa kami merah jambu. Namun tersentuh sedikit saja mulai layu. Nah, orang yang berjihad pada jalan jangan seperti itu lembut. Itu istilah saja. Nah, kalau ingin mencapai keselamatan dunia dan keselamatan akhirat, mau tidak mau itu berjihad bisa billah pada jalan Allah, maka caranya dengan ilmu thariqah atau tauhid. Karena thariqah dalam istilah sekarang bahasa Arab itu thariqah artinya jalan. Di dalam ilmu thariqah itu mengajarkan tentang yang dikatakan membersihkan hati, penyakit hati, mengajarkan tentang ilmu tauhid, mengesahkan Allah untuk menyempurnakan iman dan Islam, maka ma'rifatullah mengenal Allah. Artinya mengenal itu betul-betul menyaksikan wajahnya Allah dimanapun kita berada. Setelah sampai mengenal wajah Allah, maka sudah terbuka hijab. Apakah terhenti di situ saja? Bukan. Kebanyakan mungkin di antara kita ada yang mengenal tapi tidak mengerti.
tapi mengerti itu sulit. Mengenal dan mengerti itu kan mudah, prakteknya pada kehidupan ini yang sulit. Kira-kira nyambung enggak? Makanya memang begini, yang sudah terbuka hijab mengenal wajah Allah senantiasa menyaksikan, bukan lagi merasakan. Allah itu ada dan nyata, harus penuh dengan tahu dan mengerti, dan sampai dikatakan itu rahmatan lil alamin. Kalau hanya mengenal dan mengerti saja, inilah yang kadang-kadang menjadi istidrak. Dalam dunia istidrak Allah tidak ridho. Karena tidaklah mampu jiwa dan raga kita ini, zahir batin kita mengenal wajahullah tanpa dengan Allah. Maka dalam bahasa pepatah, sebelum tahu cari tahu, setelah tahu buangkan tahu. Sebelum kenal kita menuju mencari mengenal Allah. Setelah kita sadari bukan kita yang mampu mengenal Allah, tapi karena Allah itu sendiri. Dan kalau ada kemampuan kita mengenal Allah, maka akan gugur jihad kita pada jalan Allah. Dan akhirnya tidak berakhir. Nah, maka oleh karena itu jemaah sekalian, itu lagi sudah terbuka. Bagi yang belum terbuka hijab pun masih sangat panjang perjalanannya untuk mengenal wajah Allah. Maka mau tidak mau, di antara sifat-sifat Allah itu yang 7 sifat ada pada tiap diri kita, ini tidak ada perbedaan sebetulnya satu sama lain. Itu dulu yang dihayati, dipahami, ditelaah sampai kita betul-betul meyakini itu bukan sifat kita, bukan hak kita. Dari awal itulah Allah bertajalli memperkenalkan akan dirinya. Namun tatkala di antara 7 sifat Allah yang nyata ada pada tiap diri kita sesuai dengan firman-Nya, wa fi anfusikum afala tubsirun, telah ada pada diri kamu, kenapa tidak kamu perhatikan, tidak kamu pikirkan, tidak kamu ketahui istilahnya. Kita akui itu terkait tahu salah satunya saja, maka inilah yang membuat dinding atau hijab dalam bahasa, sehingga kita tidak menyaksikan wajah Allah yang sangat dekat kepada kita ini. Karena 7 sifat Allah itu kita merasa memilikinya. Sering disampaikan itu dan tidak perlu diulang-ulang. Kudrat hayat ilmu sama kasar kalam. Kami simpulkan saja. Kudrat kuasa Allah, iradat kehendak Allah, hayat hidupnya Allah dan Allah, ilmu tahunya Allah, sama dengan Allah, kasar pandangan Allah, kalam perkataan Allah. Nyata pada kita. Maka dikatakan telah ada pada diri kamu, kenapa tidak kamu perhatikan? Nah, kalau salah satunya saja kita akui itu hak kita, milik kita, berarti kita dibelenggu oleh jiwa, maknanya jiwa kita belum kembali kepada Allah sekarang ini. Maka untuk menawajibullah, untuk keberaan kamu, untuk matikan diri kamu sebelum mati. Sesuai ayat Allah mengatakan firman-Nya, kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang berjiwa itu mati, pasti mati. Kalau ingin tahu orang mati, ya kalau mati sudah ada sebenarnya. Yang saya katakan jiwa. Maka kita sering jiwa itu namanya itu nafsu, itu roh jasmania. Pernah ada Bapak Ibu menemukan orang pingsan? Masih hidup ya? Waktu disentuh, dicubit, tidak terasa lagi. Karena jiwanya bebas, sehingga tidak terasa sakit. Ini baru bukaan, ini agak asli sebenarnya. Kita berangkat menyamakan yang mana jiwa, mana ruh, mana nyawa. Jiwa itu tempat belenggunya segala hawa nafsu keburukan. Maka Allah katakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa pasti mati. Selagi kita dibelenggu oleh kejiwaan ini hanya sunat memandang kepada sebuah urusan ini. Maka jiwa ini hanya merasakan senang dan susah, bahagia dan duka, istilah dan lain-lain. Barang siapa masih dibelenggu oleh jiwa,
pasti dia tidak akan dapat berkekalan dengan wajah Allah. Ini kita pasti, ini asli dari pasti. Di waktu orang pingsan, jiwanya sudah tidak lagi pada jasad, dan pada kali itu tidak ada rasa sakit lagi, dan pun tidak tahu dipanggil, nyawa tetap ada. Nah, kita selalu dengan jiwa. Nah, kalau sebatas jiwa atau jasmania, dia hanya merasakan Allah itu dekat, tapi tidak mampu menyaksikan Allah itu nyata. Karena jiwa yang mampu menyaksikan Allah paling tidak dengan rohani atau dengan kolbu, sedangkan hati itu zatullah. Kira-kira terurai ya. Kita mau lain ya, jiwa ya rasa. Jiwa itu sifatnya merasa. Maka ada orang merasakan mengenal Allah, ada orang merasakan ma'rifat, merasakan itu masih di kejiwaan. Allah, zat yang bertajali, yang lahir pada alam ini, yang memiliki semua rasa itu. Kalau di jiwa berbeda-beda rasanya. Ada orang mengatakan apel itu mungkin gurih, ada yang mengatakan asam, tergantung jiwanya masing-masing. Nah, kalau sudah sampai pada ahadiyatnya Allah, dengan azali tajallinya Allah, pasti dengan zahir pada rasa itu, kezohiran daripada diri tadi, maka disebut rasa yang satu, hidup yang satu, baru dikatakan jiwa yang satu. Karena telah panak jasmani alam ain ini kepada yang qadim, maka yang nyata itu dari rasa yang qadim. Jiwa tidak mampu lagi untuk mengenal. Nah, karena sudah Allah kenalkan akan dirinya, maka kembali pada alam basar ini ke manusia biasa. Jiwa dikembalikan oleh Allah, tapi jiwa-jiwa yang terpelihara. Nyambut? Tidak jelas lagi. Kita tidak terpelihara, ya sakit, tidak terpelihara, kalau ketemu. Jiwa-jiwa yang terpelihara. Biasa kan kita merasakan misalnya pahit, manis kan, tapi emang jiwa yang mana? Tapi sudah terpelihara oleh zat yang qadim. Karena hakikatnya tidak bercerai satu sama lain, bukan dia menyatu, karena jiwa kembali pada ahadiyat yang qadim. Nah, barang siapa tidak tahu hakikat jiwa dirinya itu, maka akan dibelenggu oleh kejiwaan itu, mau tidak mau kita. Dengan dua rasa, istilahnya senang dan susah yang sering membelenggu kita. Jadi tidak mudah tuh nanti saya betul mau itu, bukan nanti sekarang. Ustaz ini mau, ya memang untuk kami begini cara metodenya dari Allah, kadang namun kadang keras, kadang bentak dikit. Jadi jangan menafsir itu, mati itu sekarang. Sehingga jiwa itu terpelihara. Nah, sang jiwa inilah yang tidak mau diajak berkekalan pada zat yang qadim, ahadiyat Allah. Si rasa tadi, jasmania. Sebenarnya yang disisa adalah tidak kembali mengenal Allah, sang jiwa sekarang kembali kepada Allah. Kalau maksud begini, jiwa ini kembali kepada rohani itu takluk pada yang dikatakan Roh Kudus takluk pada Ruh Idopi itu tajari kepada zat yang qadim, dia bernama Ahmad. Ruh Idopi nyawanya Muhammad. Roh Kudus itu nama Muhammad Rasulullah. Bernyawakan Ahmad, zahir Muhammad, batinnya Adam. Nah, tatkala sang jiwa takluk kembali pada rohani takluk pada yang dikatakan itu hati itu zat qadim, maka berarti karamlah antara jasmania rohaniat kepada ahadiyat zat Allah. Bagi menyangka sifat-sifat Allah pada tiap-tiap insan, baru mendekatkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dulu dijadikan baik, sekarang kembali kepada yang baik. Jadi sebenarnya
jiwa tidak selamat, maka akhir nanti kalau tidak kembali ke badan, yang tersiksa itu bukan jasad, yang tersiksa itu rohani, rohi, mustahil, yang tersisa jiwa-jiwa yang tidak tenang, yang tidak kembali pada Allah. Disebut bahasa kita mengantuk. Yang masalahnya belum mati mengantuk. Ya sebab ngantuk itu jadi hati belum mati. Kan kalau udah mati jangan bukan. Sebab gentayangan itu karena belum mati. Bingung. Kalau sudah mati tidak ngantuk lagi, tidak gentayangan. Sebab gentayangan karena belum mati. Jiwanya belum mati. Yang sambung-sambungkan dalam. Aku yakin nyambung lihat orangmu. Jangan berkata Allah bermasa, tidak. Semasa Allah zahirkan antara jiwa, roh dan nyawa di hakikatnya satu, kita diberi oleh kejiwaan tadi. Jiwa yang tidak mau berbuat kebaikan, karena jiwa itu terbagi. Jiwa ini. Dan kalau ada yang dalam diri berbuat keburukan, ada jiwa itu senang dengan kebaikan itu mengharapkan balasan, maka tempatnya alam surga. Ada jiwa itu dengan haknya Allah sudah zahir, maka dia kembali kepada Allah. Nah kalau jiwa yang mutlak dengan hawa nafsu, amarah tadi dan lain-lain itu yang buruk, maka tatkala meninggalkan dunia ini, yang tersiksa itu jiwa-jiwa itu. Bukan Allah yang bisa, atas jiwa yang tidak mau tunduk kepada Allah. Itu dinamakan hawa nafsu iblis. Jadi iblis itu dikatakan tidak mau tunduk, tidak mau menyerah. Jiwa-jiwa yang tidak mau menyerah, yang tidak mau kembali. Kalau saya mikirkan betul iblis itu kupingnya daunnya lebar misalnya kan, tidak usah dipikirkan. Iblis itu sebenarnya bukan bentuk kejiwaannya itu. Kejiwaan iblis, kejiwaan syaitan, kejiwaan jin, kejiwaan manusia, ya. Kejiwaan manusia itu lebih parah sebetulnya. Ya maka ini kita pikirkan. Jangan berprasangka buruk kepada Allah. Jadi kalau ingin selamat, maka jiwa-jiwa harus kembali sekarang kepada Allah. Kembali kepada Allah. Itu kalau perlu dan sisa ikatul maut ya. Ya belum ceramah kita beda. Sebenarnya sekarang. Jadi yang tersiksa itu bukan jasad, cuma jasad ini kena istilahnya bahasa kita apa nih? Kena imbasnya. Dan kalau jiwa itu tidak kembali pada hadirat Allah sekarang ini, setelah meninggalkan dunia, maka jasad itu bertiga jalan. Satu, dia lebur, busuk, hancur, berkalang bumi, mati hewan itu namanya. Yang kedua, dia terus tulang-tulang tidak hancur, daging habis, berkalang bumi. Yang ketiga, dia keras, tidak bumi, tidak mampu meleburnya. Kerasnya jiwa yang berbuat buruk itu, ya kerasnya tidak wangi. Ya sudah sebatas itu lah. Kalau keras orang-orang sudah belajar ilmu kejiwaan, ilmu rohani itu, tetapi tidak kembali dengan akadiat hakikinya Allah, sebatas hakikat saja dia sempurna mencapai makrifat, dia juga tidak hancur di bumi, tapi bersih dan wangi. Itulah cara rahasia Allah. Tapi kalau sudah tidak lagi merasakan, tidak mengakui kejiwaan, rohani dan jasmani, kemudian qalbi yang ada hanya bagi zat yang satu, maka dia pun tidak dalam bumi. Jadi kemana? Ketemu ayat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini yang dikatakan, yang kita kaji sekarang di jalan tauhid thariqah as-saman al-madani. Tapi jangan ragu-ragu Bapak Ibu, apa yang sudah sempurna, sudah setoran misalnya ya, sudah baiat. Sudah aku jangan ragu lagi. Aku sudah yakin dari Allah kembali kepada Allah. Kalau yakin itu Allah bertolong kata kalau akhirnya kalau belum terbuka hijab. Tapi jangan ragu. Kalau tadi aku boleh kebun, boleh kerap,
itikad yang jaga, yang tidak terputus, yakin betul dari Allah, kembali kepada Allah, yang ada hanya Allah. Maka bumi pun tidak mampu itu, malaikat pun tidak nanya lagi. Yang ditanya udah tahu. Kalau sudah kenal dengan Dewi, dia ke rumah. Dari mana kok? Dari mana kok? Siapa kamu? Tujuan kemana? Tanya. Kalau langsung dia kopi. Ya, aku biasa. Disebabkan tidak kenal dengan jiwa, dengan diri sejati dan lain sebagainya, maka ditanya sama malaikat, tugas malaikat. Kalau sudah kenal, kan itu masuk poin. Itu bukan tugas bukan. Berusaha kan? Beda itu kan itu. Nah yang tugasmu yang itu tuh. Tugasmu cabut. Bah, jangan salah paham. Jadi Ustaz yakin. Jangan nanya keyakinan, itu urusan buat sombong dikit. Itu urusan yang ditanya. Pertanyaannya kamu tak ada keyakinan. Dan sekarang dengan jalan ini. Andai kata kami tidak meyakini mutlak, jangankan 100%, sekian puluh ribu persen, kami tidak akan menyampaikan ini aja. Kenapa ya itu sudah materi? Ada yang nak jahil kan? Baru tadi itu yang tanya di hati, kita yakin karena itu cerita lagi. Model-model itu kalau nak buka hijab. Lucu, Ustaz tak tahu tentang Allah Ustaz. Lah sekian tahun, belum tak tahu ngajarkan apa. Jangan tahu. Jadi jangan sampai kita dibentuk lagi. Baik, itu menyambung mukadimah tadi, kita punya Al-Quran surah Ar-Rum ayat 64. Cerita dunia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa Allah huwalan wa inna darul akhiratu la hiya hayawan law kanu ya'lamun. Dan yang artinya dan kehidupan dunia ini hanyalah senda-gurau. Kehidupan dunia ini kata Allah, ini adalah senda-gurau. Tahu tak senda-gurau? Kalau kita main-main itu kan, namanya main berarti hakikatnya pun ada tapi ya. Makanya kita ini terpandang pada yang hakikatnya tidak ada. Kita sering tergila-gila, terngiang-ngiang, berpikir-pikir dengan yang tidak wajib ada. Dikatakan dunia di senda-gurau, tetapi kita tidak ingin memikirkan yang pasti ada, wajib ada, mustahil tiada. Dialah awal tiada bermula, nyata dan tidak pernah berkesudahan. Disebut dengan zat wajiban wujud, nanti tidak pernah mau. Nah, tatkala kita masih memandang pada sebuah alam, berarti kita hanya tergila-gila yang bagian dunia yang koyak saja senda-gurau. Tatkala kita terlena dengan senda-gurau yang alam kehidupan dunia ini, maka kembali pada awal mukadimah tadi, berarti kita dibelenggu oleh kejiwaan. Dan kalau kejiwaan itu tidak terbendung lagi, saraf-saraf mulai rusak, maka jadinya masuk rumah sakit jiwa. Yang masih terbendung lemah, ya kan? Dan boleh merugi ke makhluk. Tipu sini, tipu situ, nakal sini, nakal situ, itu kejiwaan. Sudah habis yang ditipu, istilahnya pas kami habis lahan, nggak perinan. Dan baca tinggal lagi, terganggu, laju yang kejiwaannya putus saraf masuk rumah sakit jiwa. Kenapa? Karena tertipu oleh dunia yang penuh dengan senda-gurau. Sebab belum kembali memandang wajah Allah sebagaimana di alam
kalau dia sudah ini aku tidak perlu mencari dunia, tidak perlu, wajib hukumnya. Yuk, wajib. Kami berarti mengatakan wajib. Mencari nafkah itu wajib hukumnya. Tetapi harus ada tahu jalan ilmunya, biar tidak dibelenggu oleh kita. Jadi ibadah, nafkah ibadah. Namun terkadang kita memandang semua bentuk rupa yang kita harapkan itu, awal terbitnya tidak dengan wajah mula, dengan wajah, dengan dirinya Allah. Inilah yang membuat kuburnya menjadi ibadah. Bukan menjadi ibadah, tetapi menjadi mudor di sisi Allah. Bukan mendapatkan pahala istilah syariat, bahkan mendapatkan dosa. Tetapi kalau awalnya dengan lillahi, dengan haknya Allah, dengan wajhullah, maka tatkala berlayar di samudra dunia ini, tatkala digapainya akan samudra ini, tetap dengan wajah Allah, tidak ada suatu kebanggaan dan keegoisan. Dan kalau tidak dengan wajah Allah, dengan haknya Allah, tatkala dan digapainya akan bahtera kehidupan dunia ini, maka menjadi suatu kesombongan dan tidak bisa mengecilkan orang lain. Berarti dia terlena oleh dunia yang penuh dengan segala. Sebaliknya tatkala dia tidak mencapai bahtera kehidupan itu dengan istilah yang diharapkan, dia pun tidak merasa kecewa karena dengan wajahnya Allah, dengan diri Allah dia pun. Ini. Dan kita terlena oleh dunia yang tidak tahu. Dan suatu permainan, dia main-main ini. Begitu senangnya bermain-main. Ya anak ya. Artinya dikiaskan dengan yang sangat halus. Ya kalau main-main itu ada nggak kira-kira? Artinya hakikat memang dunia ini tidak ketemu dan sering la mau dudung bihaqi Allah. Yang ada yang kecuali yang ada hanya Allah. Ini permainan. Jadi sudah main-main terus, mending harus sudah main latihan nanti. Oh ini kalau dalam misalnya hukum Islam latihannya bulan Ramadan. Latihan tiap tahun latihan, kapan datang Ramadan latihan, datang Ramadan latihan, kapan prakteknya latihan terus. Dia mudah maksudnya. Begitu melatih hawa nafsu, iya mau dilatih-latih terus juga kan. Jadi terus sama itu lah. Tahun depan kita melatih lagi, sudah Ramadan melatih lagi. Beda dewasa nih. Makanya kadang dia puasa cuma dapat lapar dengan haus, negatif manfaatnya bagi diri. Nah barang siapa pun hakikat dunia sendagura dan permainan, berarti tidak memandang wajah zatnya Allah, jadi menggeli jiwa tadi, maka hal yang demikian inilah yang dikatakan manusia akan berbuat kerusakan pada dirinya dan berbuat kerusakan di muka bumi ini, karena dia hanya memandang bumi dan langit. Padahal hakikat adalah fana. Seharusnya kita bersungguh-sungguh menuju kepada yang wajib. Ada yang pasti ada, bukan tempat dunia permainan. Karena Allah bukan tempat permainan, tapi tempat kita berasa, tempat kita dijadikan, dan tempat kita kembali. Terus ya. Dan sesungguhnya negeri akhirat itu itulah kehidupan yang sebenarnya sekiranya mereka mengetahuinya. Tadi tidak lagi itu oleh dunia yang penuh dengan sudah. Barang siapa betul-betul mahabbah dengan akhirat, mahabbah kepada Allah, maka pasti Allah berikan dia. Tapi kalau kita mahabbahnya kepada selain daripada Allah, tetap Allah berikan jalan, tetapi kita dibelenggu dari kejiwaan. Itulah yang dikatakan Allah Maha Bijaksana. Tidak mungkin kecewa dengan orang. Tidak mungkin kecewa. Kalau kita kejar dunia, pasti dapat dunia. Kita kejar akhirat,
Ya karena Allah. Tapi Ustaz, kami berjuang sekian tahun, kayaknya belum dapat kehidupan dunia. Tidak ngerti dunia. Dunia itu yang sudah yang selain daripada Allah. Bukan hanya banyak harta, jabatan, tahta, uang, bukan itu. Itu simbolnya. Apa? Dunia itu. Ya karena kita kecewa itu kan sudah dunia. Kita bangga itu dunia. Kita berusaha tidak berhasil. Kecewa, sakit, kesel. Ya Allah, di mana kalian? Itu dapat dunia. Jiwa jalan itu dunia. Karena akhirat itu tempat ketenangan. Tidak mungkin ada apa. Kalau ingin dunia, aku beri Allah dunia. Ingin akhirat, saya beri aja. Nah, cuma cara kita berpikirnya keliru. Kalau kita siang malam bekerja, pergi ayam berkokok, balik ayam kita menyangkut, istilahnya kan tanah bau kepala, kepala bau tanah, kita berharap dapat akan bentuk rupa dunia. Kata bukan itu sebetulnya. Belum tentu itu dapat. Tapi dunia pasti dapat. Tatkala kita tidak inginkan itu tidak tercapai, tidak ada ketenangan, itu juga dunia. Ya Allah tidak mungkin dusta. Pasti Allah beri, tapi tidak tenang. Kalau kamu kejar akhirat menuju Allah lebih baik, maka kamu dapat akhirat itu. Akhirat itu tenang. Bukan juga akhirat itu ada sekarang. Dunia akhir. Artinya di dunia ini ada akhirat. Orang di akhirat itu tidak banyak menuntut. Itu tidak banyak. Apa itu tidak mengatur Allah lagi. Diberi apapun tidak mengatur aja. Sebenarnya itu mengatur Allah. Itu apa ya? Kuasa saya, ilmu saya, hidup saya, tahu saya. Apa Allah ya? Banyak yang mengatur Allah. Tidak ada satu makhluk yang dapat menciptakan asma, sifat dan perbuatan kecuali atas afalnya Allah, dengan kudrat iradanya Allah, dengan hayatnya Allah, dengan zat Allah. Dan kalau kita merasa itu, berarti kita terlena pada segala orang, segala urusan ini tidak mahabbah kepada akhirat. Kau pikirkan ini, kita ini banyak tergila-gila dengan anak hati. Yang dia ada gila-gila. Jadi jangan tahu lah, biar jadi hayalan. Yang lainnya ikut dia. Benar niat Allah. Apabila kau kerjakan ayatmu duniamu ikut, salah juga pemahaman di sini. Salah keliru. Ya Allah, lagunya mulai dari kanak-kanak, misal begitu. Sudah rajin ibadah, berusaha tidak berbuat keburukan. Kenyataannya sampai sekarang aku belum sama dengan orang-orang itu yang dapat harta benda. Nah itu berpikirnya keliru. Maksud Allah bila kau kerjakan yang kau dapat akhirat itu, dunia ikut, kita tidak lagi dibelenggu oleh kejiwaan tadi. Artinya orang-orang sudah menerima kata-katanya Allah. Sedikit banyak yang sudah sadar betul, inilah suratannya dari Allah. Sebelum terlahir ke alam rahim itu sudah ada tentang kejadian tentang diri kita di bumi ini. Ini masuk dunia ikut. Barang siapa memberikan akhirat maka dunianya ikut. Tapi kalau dia mengajarkan dunia, belum tentu akhiratnya. Dia bukan tentu pasti tidak ikut. Karena Allah itu zat yang maha suci, tidak mau dicampurkan dengan yang maha agung. Tidak mungkin ikut. Banyak yang mengatakan orang-orang yang miskin itu maka dekat pada kekafiran. Iya betul. Ya. Mulai berlomba-lomba. Ya. Sebenarnya miskin di situ bukan harta. Orang yang miskin hatinya, miskin ilmu, tidak tahu ke Allah, itulah bukan lagi dekat kafir, sudah kubur.
ustaznya memang kejam. Hati yang tidak terbuka hakikat ayat yang tidak mewajah zatnya Allah, itu yang mana miskin benar-benar miskin. Dalam masalah hati yang buta, hati yang tertutup, telinga yang tuli, ya, dan lain sebagainya. Itulah makna miskin, itu dekat kepada kafir. Bukan lagi dekat, sudah ingkar. Cuman ya kapan dekat, tahu mendekat. Cuma cara Allah dengan adab dekat pada kekafiran. Ya kapan dekat, sebablah kafir. Yang kita ini tidak mikir sebetulnya. Allah itu bahasanya halus dengan kias. Orang yang miskin itu dekat pada kekafiran, kufur. Ya kapan dekat, berarti kafir. Wah, Ustaz kejam. Jangan berkorban uang ya. Ini kita ini. Uang itu urusan uang. Maka wajib hati yang terbuka itu tahu kepada Allah. Biar kita tidak kufur kepada Allah. Jangan pernah terlena oleh segala hiruk-pikuk dunia ini. Dunia tidak bisa dihilangkan, itu terjadi, dijadikan Allah sebagai tolak ukur, ladang istilahnya, ilmu untuk kita rujuk kembali kepada Allah SWT. Kalau tidak mampu dengan kaji Quran, coba ini juga Quran hiruk-pikuk dunia ini. Petunjuk juga. Masih tidak mau kembali ke akhiratnya Allah jadi Allah, berarti kalau sudah luar biasa, memang terpedaya oleh segala golongannya dunia. Tidak sadar ini ayat-ayat Allah. Jadi wajar tadi kalau yang miskin itu dekat pada kafir, miskin ilmu sehingga buta hati. Kalau banyak harta miskin ilmu, pelit dia pikir mulu, juga mati. Ya ada yang juga mati, ada harta juga mati. Nah yang tak ada angin dah. Memikirkan itu harta yang tidak pernah rasa memiliki kemudian dikembalikan kepada jalan Allah, itulah yang dikatakan bahwa mati. Ada, cuma tidak pernah merasa memiliki, tidak pernah merasa dia yang bersedekah, tidak pernah merasa dia wakaf, infak, tidak pernah merasa membantu orang, tapi tetap dia membantu. Nah itulah sebenarnya istilah baik di bawah mati itu. Bawahan yang mereka yang dulu baik-baik kayak apa. Nah jangan sampai kita terpedaya oleh hiruk-pikuk dunia ini dengan jiwa tadi, maka kembalilah kita mengetahui akan akhirat Allah. Artinya tahulah kita kepada Allah, baru kita tidak dibelenggu oleh hiruk-pikuk dunia. Jadi jangan ini Bapak Ibu, tidak usah kita terlalu putus asa, kecewa, tidak usah. Kadang-kadang kita ini tetangga boleh motor kita kecewa, tetangga boleh TV kita beruntung, tetangga boleh sepeda kita beruntung. Dia boleh nikmat, kita yang boleh penyakit. Misal apa tuh? Itu tipe daya dunia. Nah orang sudah di akhirat, apapun bentuk yang datang hanya terpandang pada akhiratnya Allah. Nah, awal Allah, berakhir Allah, berdiri Allah, tiada lain yang ada hanya Allah. Jadi itu tadi yang namanya yang sandiwara tadi kan itu nih datang pergi, dan nah itulah. Semua itu tidak pasti. Nah, maka kita wajib kembali pada yang pasti ada, yaitu yang punya akhirat, dunia dan akhir. Sekarang besok ada tak yang tahu berapa kamu dapat duit? Tidak pasti tahu. Tidak juga sama, ada yang 100, ada yang 50, ada yang 20, ada yang 200. Tidak ada orang semua. Tapi kalau Allah pasti ada, tidak bertambah, tidak berkurang, tidak berubah-ubah, dan nyata selalu. Tidak ada dicari, sudah ada. Nah, kalau masalah itu tidak dicari dulu kan? Istilahnya dicari itu juga kalau tidak ada pada level mahfuznya, tidak akan terjadi, tidak akan terjadi.
Tinggal kita berpikir pada diri kita. Apa kita masih dibelenggu oleh jiwa-jiwa yang penuh dengan segala dunia ini, atau sudah kembali pada akhiratnya Allah? Orang-orang yang sudah dikembalikan Allah pada akhiratnya dan kembali pada akhirat. Sekarang orang masih di dunia, maka dikatakan mayat yang berjalan, Quran yang hidup yang berjalan. Dengan kata lain, maka dia memang betul-betul mahabbah, dan apapun berat dan dia beribadah kepada Allah, dan dia tidak akan mengharapkan balasan-balasan kecuali hanya kepada Allah, hanya kepada Allah. Karena dia sadar betul bukan hak dan bagian batinnya, tetapi menjadi haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada satu makhluk yang dapat menciptakan daripada satu jari pun kecuali Allah itu sendiri. Kenapa kita mengakui jari kita? Kalau semua pikirkan dewa itu sebatas itu baik. Dan yang lainnya. Nah, makanya sempurnanya diri itu, tahu dan mengerti itu maka praktek. Terus ibadah terus tak pernah bingung, terus ibadah. Tapi sudah itu mengatakan dengan pengertian tadi, dengan rahmat, dengan kasih sayang, dengan hak Allah. Yang nak berdoa boleh, ya kami juga baca doa, dia baca doa. Cuma sebetulnya berdoa dulu, belum berdoa tidak, baca doa terus. Lari bantai, Ustaz tinggal-tinggal nih. Dia baca doanya sampai mau doa ya sudah, kalau kita mau sambung. Makanya kalau marah dengan Tuhan, dengan Allah, ya Allah nggak berdoa jadi ijabah ya Allah. Iya, baca doa, berdoa, mau sudah berdoa, tidak lagi berijabah dan ijabah. Suruh dibaca, wahai berdoa ditanya sekian tahun membaca doa, ngaku Tuhan doa belum diijabah. Katanya kamu minta kepadamu, kau kabulkan ya Allah, aku minta terus. Ya minta, berdoa. Coba kalau dia berdoa dulu baru membaca doa apa yang dia baca, ya bisa terjadi surat takdirnya, kan? Tidak terjadi. Dia sudah berdoa, dia yakin dengan kodam. Ada pula yang udah jatuhin adalah baca doa, langsung dari itu bukan salah, artinya jadi satu baca doa sholat dia sebaik sholat ya ada beda, cuma tinggal sudut pengertiannya pandangnya. Ada juga yang kasihkan diri kita tentang makrifat, ke doa, ke gunung, menyupi di hutan, ke sawah, la ilaha illallah. Dia naik dulu pikirannya berhenti di pasar. Ya sama parah. Lebih di sawah, bikin pondok. Kenapa hidup ikut dunia ini sudah kacau, sudah hancur, sudah macam-macam, kotor. Dia adalah kotor tadi, padahal kotor lain. Merasa bersih, suci. Bikinlah pondok di tengah hutan. Ujung masa angin cinta tolong. Kalau anak bijak yang minta tolong lagi, matilah dewek, kuburlah dewek. Bukan itu maksudnya. Orang sempurna, orang yang sempurna ma'rifatullah karena Allah itu hening di keramaian, hening di tempat hening, di tempat hening dia hening, di tempat keramaian dia tetap hening. Ya bukan hening ya. Walaupun di keramaian jiwanya tetap hening dari batin. Di tempat hening dia tetap seperti itu, tetap hening juga. Karena tidak ada yang dia pandang, tidak ada yang dia yakin, yang ada hanya hak Allah. Walaupun kita naik gunung tapi pakai HP Android, bisa. Dia jauh dari makhluk jasad manusia baik, hayalannya banyak. Lah, sama baik, itu mana gambar-gambar di rumahmu itu. Tadi semua jaga pelihara, jangan ada patung di rumahmu, gambar-gambar dari anjing, karena rahmatullah tidak turun di rumahmu. Itu itulah pada gambar-gambar itu hening ke sawah tuh
pelan, nyepi. Tapi gambarannya banyak di hatinya, mau pikirannya mau. Itu nggak tahu kasih sayang Allah. Kalau sudah banyak gambar, akibatnya hati jadi patung mati. Kapan mati? Maka seperti takwilnya anjing itu haram najis. Istilah hukum menanjing itu dihukum oleh Allah. Berarti batin yang bikin haram najis. Belum jangan dipasang gambar. Itu syirik. Ayo salah dia minta gambar itu. Tidak pasang gambar di rumah, tapi gambar di sini berjalan. Misalnya itu, maka jangan pernah nyalakan hadis atau firman, pikirkan dan ketahui maknanya biar tidak bertentangan. Ya. Itu pengalaman pribadi kami Pak, itu kan kamu aku balik telepon dulu. Kan apa idolanya kan Soekarno, ya idolanya Soekarno. Dia ada patung Soekarno dari batu. Pas aku balik ibu dari Siban, kita baca lah di luhur malam gitu kan. Wah ini rahmat Allah dah turun ini. Sumpapit kan patah itu kedua batang mangga. Kayak ini maksudnya hancur. Lah kenapa kau nggak pegang sih? Cukup banyak. Rahmat Allah turun pakai patung di rumah. Ya baca hadis tadi. Ada orang tua kan. Ya sudah ya dah. Masih belajar. Rupanya kalau ditolong tauhid ma'rifat cuma dia tak pernah ngomong. Pernah ditegur, Sen, ya Pak, berhentilah buat jimat ini rumah saya dulu nggak jadi orang sesat habis. Uang sirik kau jadi sirik, nah sirik nggak jadi uang bodoh. Ilmu pun tiba, ilmu itu ragu kau dengan kodar Allah. Tidak peduli kan? Beriman itu tidak bergantung pada membuat jimat, nak ilmu kebal itu kan tergantung kepada kodam itu. Coba carilah guru lagi, guru yang ngajarkan mati. Dan sebutnya tauhid. Setelah dia meninggalkan dunia, aku mikir apa ini. Karena waktu itu yang berpikiran aku tuh 2 tahun dia meninggal 2 tahun terkalam, bukan sengaja. Benar, apalagi itu masih kematian. Dia belum tahu itu. Jadi inilah artinya kalau berkekalan tentu dengan Allah tidak ada mustahil bagi Allah. Apabila Allah ingin memberikan, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jadi kalau yang dimaklumkan itu, ya kenapa? Dia cara lain. Tidak usah dipikir. Itu meragukan. Janji. Yang penting hati tetap ahad, diselamikan Allah. Ya Allah lah yang dengan sirullah sehingga itu, tapi itu satu rahasia bagi diri masing-masing. Gak apa-apa dari Ustaz. Itu kan itu boleh sengaja ketahuan. Jadi ketika waktu tahun 91 nah keluar di Palembang istilahnya. Tujuan besar, ya sudah kalau tak mau jalan atau kayu silakan. Tapi dengan catatan di akhir 92 kalau harus sudah di Palembang. Kalau lah 93 baru jalan. Tanggal 17 2007 maka pas subuh itu 2 tahun dulu. Dan menghiraukan ini. Dapat berita lagi udah benar. Ya benar, almarhum kabarnya balik. Sampai Palembang jam 10 malam sudah siang. Ya, itu kan bukan kehendak dia sudah lakukan itu pikirkan benar lain. Aku tidak yakin kepada Allah. Takut ya kan? Kalau janji di awal nanti tidak terjadi sebetulnya. Nabi itu masih dulu ada janji. Nah inilah awal yang berjuang dan terus berjuang. Ya. Maka juga tadi kita jangan suka-suka berpikir, berkelakar. Sebenarnya ini alam ini ilmunya betul juga. Mereka katakan dan terkala suatu keyakinan bukan bagaimana
memandang ini dunia, sudahlah menolak dari situ aja. Dan kalau memandang dunia, ya sudah jadi dunia. Maka dia Allah binti persangka hamba tu. Nanti kita matinya terkubur di bumi, terkubur di bumi. Kalau tidak hancur sudah tidak hancur. Wangi jadi kabulkan wangi. Ya perasaan kau itu. Perasaan kau dan yakin pula kan. Nah kalau sudah dengan keyakinan dengan ahadnya Allah, dulunya ahad sekarang ahad, ya berakhirnya ahad. Karena yang ada itu hanya satu zatun. Cuma salah-salah pada cara ini itu mengaku Tuhan guru, serba salah benar-benar. Kalau nggak diajak berdialog dia sebenarnya banyak yang aku Tuhan daripada dia ada aku Tuhan. Ya, aku baca sembahyang, aku baca puasa, mampu kan? Aku mampu berzakat, aku mampu bergawe. Itulah aku Tuhan sebenarnya. Tidak salah diri Allah kata ilalillah. Dan jelas saya telah cukup. Saya terpikirkan. Memang ayatnya benar, yang saya samping. Engkau telah sampaikan oleh walaupun satu ayat. Wahai mulai ajarkan bismillah ajarkan lagi. Sebenarnya betul saya itu betul. Hakikatnya sampaikan oleh walaupun satu ayat sampai mana ini. Dengan satu ayat satu huruf bisa sampai kembali kepada Allah. Nah, kalau mengajarkan bismillah kepada siapapun menjadi amal jariah. Ini kena amal jariah. Aku baca-baca UTH, ajaran dulu kan dia ajaran dulu. Iya, aku ngajar UTH, aku mati dulu. Yang belajar mati pula. Tapi yang ketiga ajar pula. Yang ketiga baru hafal mati. Kira-kira macam aku ajar fikih mahal amal jariah ini. Aku ngajar Fatihah. Yang kedua diajar yang ketiga. Amal jariah juga bersambung kan. Pas yang ketiga baru hafal. Sudah hafal mati. Habis. Jadi yang mana amal jariah? Arti amal itu perbuatan. Jariah tidak terputus tidak habis-habis. Terus menurut berarti perbuatan akan berarti amalullah perbuatan lagi kamu tidak sedekah boleh salah kita terbiasa. Nah kalau tak kalah itu bukan tak kita kembalikan itu kita berikan itu amal jariah. Jadi matematik melakukan masjid misalnya rusak misalnya kan sudah amruk tetap jadi amal jariah. Kenapa misalnya itu bukan ada hak kita memberikan itu bukan niat kita itu amal jariah. Nanti dengan perbuatan jadi ketemu antara saya dan hakikat yang maksud ini. Perbuatan yang tidak terputus. Lah kalau ada kita yang bersedekah, terputus itu sudah segala. Terputus perbuatan jariah. Tidak pernah hujan terus-menerus, tidak terputus. Baik demikian saja, marilah kita baca selawat. Allah